Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar kita semua? Berharap kita semua dalam keadaan sehat oleh karena pertolongan Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan. Saat ini kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4. Mari kita membuka Alkitab kita dan saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent kedua, dan tema saat ini adalah menanti dalam penyerahan diri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, pasti kita pernah memakai perhiasan, anting-anting, kalung, atau cincin, atau yang lainnya. Apakah perhiasan-perhiasan itu dari logam mulia atau dari logam yang lain? Perak misalnya. Namun yang perlu kita ketahui bahwa perhiasan-perhiasan itu telah melewati proses pemurnian yang panjang. Mulai dari pemilahan batu-batuan yang masih bercampur sampai akhirnya didapatkan logam mulia dan juga logam-logam yang lainnya. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang bekerja di sebuah toko perhiasan. Tugasnya adalah memoles atau mengamplas perhiasan-perhiasan yang masih kasar. Saya memperhatikan tangan orang tersebut menjadi kasar. Itu berarti bahwa perhiasan-perhiasan itu sebelum menjadi sebuah perhiasan yang siap untuk dijual lalu dipakai oleh pembeli, maka membutuhkan orang-orang yang merelakan tangannya menjadi kasar. Dan juga membutuhkan orang-orang yang rela untuk melakukan proses sampai akhirnya menjadi sebuah perhiasan yang indah. Tuhan juga melakukan proses pemurnian itu bagi umat manusia. Mari kita perhatikan proses pemurnian yang dilakukan Tuhan melalui perikop yang telah kita baca tadi. Maleakhi adalah seseorang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pengantara antara Tuhan dan umat Israel. Nama Maleakhi hanya ada dalam kitab Maleakhi ini saja dan tidak pernah disebutkan dalam kitab-kitab yang lain. Maleakhi hidup pada masa sesudah pembuangan, dan nama Maleakhi itu sendiri adalah kata yang berasal dari Malakia yang artinya adalah pesuruh Yehova. Kalau kita memperhatikan dari Maleakhi pasal 1 dan 2 menunjukkan bahwa Maleakhi sebagai seorang pesuruh Yehova adalah seorang nabi yang pemberani, dan dia adalah nabi yang tidak kompromi. Dia berani memberikan celaan dan membeberkan kesalahan yang dilakukan oleh umat pada saat itu. Tuhan ingin memulihkan kehidupan umat Israel yang sedang mengalami kemerosotan di dalam kehidupan spiritual. Tuhan menghendaki adanya pertobatan dari kehidupan mereka yang tidak berkenan, yang mengecewakan Tuhan.
Hal ini dapat kita baca dari Maleakhi pasal 1 maupun pasal 2. Proses pemulihan itu dimulai dengan jelas bahwa Tuhan telah mengutus utusannya untuk mempersiapkan jalan di hadapannya. Memang kedatangan Tuhan itu dinyatakan dengan cara yang mendadak, sebagaimana firman Tuhan minggu lalu, di mana Tuhan datang seperti seorang pencuri, sehingga kita harus tetap berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan adalah untuk melakukan proses pemulihan, dan Dia menggambarkan tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai seorang tukang logam. Ia akan memukul, bahkan memotong dari hal-hal yang tidak berguna, bahkan yang dapat menghancurkannya. Dia akan memoles, menggosok, memperindah, agar apa yang ada di tangannya menjadi sesuatu yang mulia dan berguna. Demikian juga kalau Tuhan menggambarkan dirinya sebagai sabun, Ia akan bertindak untuk membersihkan noda-noda yang dapat mendatangkan celaan, sehingga kembali menjadi bersih dan menyenangkan. Itulah gambaran dari apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap umat manusia yang dikasihinya, sebab Tuhan tidak menghendaki kebinasaan bagi umat manusia, namun Dia menghendaki kehidupan manusia yang menjadi perkenan Tuhan. Sesungguhnya tujuan dari kedatangan Tuhan itu bukanlah untuk menghukum, namun menjadikan umat manusia kembali kepada kehidupan yang Tuhan berkenan, sehingga harus melalui sebuah pertobatan dari kehidupan lama, kehidupan yang dapat mengecewakan hati Tuhan, dan berubah menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Pada zaman dulu, setiap rumah ibadah, atau dapat juga disebut dengan kuil, selalu ada kolam yang berisi air. Setiap orang yang akan melakukan peribadatan dalam rumah ibadat tersebut harus melakukan pencucian diri dengan air yang sudah disiapkan. Tentu hal ini hanya berkaitan secara lahiriah. Namun dengan cara ini seseorang dapat diperkenan untuk melakukan sebuah ibadah. Namun Tuhan menghendaki bukan hanya secara lahiriah, Tuhan menghendaki adanya kemurnian hati. Itu sebabnya alat yang digunakan untuk memurnikan hati adalah kebenaran Tuhan, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Untuk menegaskan akan hal ini, kita bisa baca dari Yohanes pasal 17 ayat 17 yang demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, proses pemurnian yang dilakukan oleh Tuhan memang terasa berat, karena gambarannya Dia berlaku seperti seorang tukang logam, dan itu bisa menyakitkan, bisa membuat seseorang mundur, bisa membuat seseorang tidak bisa menerima, dan seolah-olah Tuhan dirasakan sebagai pribadi yang kejam. Namun berbeda halnya dengan orang yang mau taat dan berserah diri, mau menaruh proses itu di dalam tangan Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan tidak merasakan sebagai sebuah beban, oleh karena dapat menjalankan proses itu dengan sukacita, karena yakin dan percaya di tangan Tuhan selalu ada tujuan yang terbaik di dalam kehidupannya. Restorasi yang dilakukan oleh Tuhan bukan bertujuan untuk menyakiti, namun bertujuan untuk memulihkan. Tentu pemulihan itu akan terjadi ketika seseorang yang sudah menyerahkan dirinya dalam tangan Tuhan untuk melakukan proses pemurnian tersebut, melakukan sebuah pertobatan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis sendiri juga menyerukan dalam Matius pasal 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan Allah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika seseorang melakukan pertobatan, tentu harus menunjukkan progres yang terlihat dengan jelas, seperti yang terjadi kepada jemaat Filipi, sehingga Rasul Paulus sendiri senantiasa memberikan ucapan syukur dan selalu berdoa bagi umat Kristen di Filipi yang selalu menunjukkan perkembangan
dalam proses pemurnian hati yang dilakukan oleh Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Progres yang terlihat bukan progres penurunan, namun progres menuju pada kesempurnaan sebagaimana yang Yesus katakan ketika mengajar di atas bukit. Matius pasal 5 ayat 48 yang mengatakan, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Tuhan menghendaki pemulihan atas umat-Nya. Tuhan menghendaki agar umat-Nya bertobat. Dan Tuhan mau umat-Nya itu tunduk pada proses restorasi, proses pemulihan yang Allah kerjakan. Tuhan ingin melihat progres yang jelas dari setiap umat-Nya, yaitu saya dan saudara dalam menuju kemurnian hati. Tuhan ingin kehidupan kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita menolak setiap kebenaran Tuhan melalui firman-Nya yang diberitakan kepada kita untuk memurnikan hati dan pikiran kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sampai kepada kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan ingin memproses kehidupan kami menuju pada kemurnian hati, supaya kehidupan kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.